Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarok Salatiga akan menyampaikan tugas 3.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sri Widodo Puji Lestari. Demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 memiliki tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan 4. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Dengan tugas menganalisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Dalam menganalisis video ini, mengaitkan pengetahuan mengenai visi, prakarsa perubahan, dan bagja yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya. Dengan beberapa pertanyaan pemantik, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah mewujudkan sekolah unggul dengan anak didik yang berkarakter, cerdas, dan kreatif. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dengan pertanyaan utama, bagaimana cara mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Tahapan bagja di sini B. Membuat pertanyaan utama, kemudian A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Dengan pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan untuk belajar yang berpihak pada murid? Dengan tindakan, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Dan guru berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan prakarsa perubahan. Guru menuliskan kalimat pemantik penyemangat belajar di papan tulis dan didiskusikan bersama murid. Guru mengajak murid berdiskusi tentang hal-hal yang menjadi penyemangat murid untuk belajar. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran dengan pertanyaan, apa saja kegiatan yang dapat menggali semangat belajar murid? Dan bagaimana cara menggali inspirasi murid membuat kelas yang nyaman sesuai impian murid? Tindakan yang dilakukan, mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid tentang penyemangat belajar dan alasannya. 2. Mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid untuk kelasnya. 3. Memberikan inspirasi dengan mengajak murid berkunjung ke kelas lain. Mengajak murid mengamati, mencatat, menggali informasi dengan bertanya kepada anggota kelas lain. Dan mendiskusikan hal yang disukai dari kelas sendiri dan kelas yang dikunjungi. Tahap yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Dengan pertanyaan, apakah kelas yang nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan semangat belajar? Dan
kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan untuk dapat menjadi penyemangat belajar. Tindakan yang dilakukan, murid dipersilahkan mengambil alat dan bahan untuk masing-masing kelompok. Guru mengarahkan murid-murid memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar. Mengajak murid secara kelompok menggambarkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar sesuai apa yang mereka bayangkan. Dan tiap kelompok diminta mempresentasikan kelas impiannya. Berikutnya adalah keempat, J. Jabarkan rencana dengan pertanyaan, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan daftar kebutuhan yang harus dilengkapi untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Dengan tindakan, murid diajak berkontribusi untuk menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Guru bertanya hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat kelas impian, dan guru menuliskan semua pendapat dari murid untuk mewujudkan kelas impian, dan kemudian guru membagi tugas untuk semua murid. Yang kelima adalah A. Atur eksekusi dengan pertanyaan, siapa yang terlibat dan kapan pelaksanaan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar sesuai rencana? Tindakan yang dilakukan, membuat kelompok kerja untuk pembagian tugas dengan melibatkan murid. Guru mengajak murid membuat jadwal pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kelas impian. Murid dengan bimbingan guru mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan murid bersama-sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan, serta membuat mereka semangat untuk belajar. Pertanyaan pemantik berikutnya, peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video adalah 1. Guru sebagai fasilitator telah memfasilitasi murid untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar murid. Guru berpihak pada murid, melibatkan murid secara penuh dalam mewujudkan kelas impian. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, guru menstimulasi murid untuk kreatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. Dan guru memanfaatkan aset yang tersedia dan menggunakan secara optimal untuk mewujudkan kelas impian murid. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal yang digunakan adalah 1. Modal manusia, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat yang mendukung prakarsa perubahan. Murid dengan ide, kreativitas, dan semangat mewujudkan kelas impian, dan guru yang memiliki kecakapan untuk memimpin dan mengelola proses perubahan yang menyenangkan dan berpihak pada murid. 2. Modal sosial, yaitu adanya hubungan sosial warga sekolah yang baik, yang mendukung prakarsa perubahan. 3. Modal budaya, yaitu modal budaya dengan gotong royong dalam mewujudkan kelas impian. 4. Modal fisik, yaitu ruang kelas yang ditata menjadi kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Dan 5. Modal finansial, yaitu dengan dukungan finansial untuk sarana menghias kelas. Demikian, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.